warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotul Maulidia. Saya dari Prodi PGSD S1 Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan video tentang kegiatan praktikum IPA di SD yang sudah saya lakukan. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum saya kegiatan mengamati atau untuk mengobservasi melihat bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Khususnya pada praktikum IPA kali ini saya akan menggunakan tumbuhan kacang hijau. Nanti ada beberapa larutan mulai dari 100% hingga 3,1% yang mengandung deterjen dan satu tumbuhan yang hanya menggunakan air saja atau sebagai kontrol untuk melihat perbedaan pengaruhnya deterjen dengan air biasa. Maka dari itu, simak video selengkapnya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk kegiatan praktikum kali ini. Ada gelas ukur, saya ganti dengan gelas plastik, gunting, sendok, dan gelas kimia yang saya ganti dengan gelas yang berukuran 1000 ml, dan kacang dan air. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan deterjen. Saya akan membuat larutan deterjen serbuk 100%, kemudian 50%, 25%, dan 12,5%, 6,25%, serta yang terakhir 3,1%. Dan kemudian saya juga menyiapkan kontrol yang berupa air untuk melihat perbedaan mana yang mendapatkan pengaruh deterjen dan tidak. Cara menyediakan larutan. Larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air hingga 1000 ml. Kemudian beri label 100%. Aduk hingga rata. Kemudian tuangkan ke dalam gelas atau wadah yang berukuran 1000 ml. Lakukan hal yang sama untuk label atau untuk larutan 50%. Caranya, ambil 500 ml larutan deterjen dari 100%, kemudian tambahkan air hingga berukuran 1000 ml. Kemudian beri label 50%. Setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan 6 gelas kimia lain yang sudah diberi label mulai dari 100% hingga label kontrol. Caranya, masukkan tisu ke dalam gelas tersebut, atur dengan rapi. Setelah selesai, nanti dimasukkan kacang ke dalam gelas
yang sudah diberikan tisu. Setelah selesai menyiapkan tisu, dimasukkan di dalam gelas. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kacang ke dalam gelas yang sudah diletakkan tisu tadi. Lakukan hal yang sama kepada semua gelas lain. Langkah selanjutnya adalah isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Lakukan hal ini kepada larutan 100%, 50%, sampai 3,1%, dan yang terakhir adalah label kontrol. Setelah selesai memasukkan kacang ke dalam gelas, letakkan gelas tadi dalam keadaan tertutup menggunakan kardus. Hal ini saya menggantinya dengan kertas timah. Seharusnya menggunakan kertas timah, tetapi saya ganti dengan kardus. Setelah itu, lakukan pengamatan selama 24 jam. Dan pada video kali ini adalah hasil dari pengamatan selama 24 jam. Dapat dilihat 100%, ini adalah larutan 50%, larutan 3,1%. Setelah mengecek atau setelah melakukan pengamatan 24 jam, kemudian ukurlah ukuran kacang tadi, mulai dari panjang akar dengan menggunakan mistar. Setelah melakukan pengamatan 24 jam, kita lihat lagi setelah pengamatan 48 jam. Ini adalah hasil dari pengamatan selama 48 jam. Setelah itu, ukurlah panjang akarnya dengan menggunakan penggaris. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya, dianggap kacang hijau mati. Hasil dari kesimpulan pada praktikum kali ini adalah dari hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa larutan deterjen
yang mempunyai pengaruh dalam menghambat perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka akan semakin tinggi kemampuan menghambat perkecambahan kacang hijau. Pemberian larutan deterjen pada percobaan ini menunjukkan bahwa deterjen memiliki pengaruh yang dapat menghambat perkecambahan. Meskipun memiliki pengaruh menghambat perkecambahan, larutan deterjen tidak menghentikan perkecambahan secara total. Adapun beberapa biji yang tidak berkecambah atau mati, hal ini bisa disebabkan oleh faktor dari biji kacang hijau itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video kegiatan praktikum saya. Semoga kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.